Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, percobaan tindak pidana diatur di dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal 17 ayat 1 dikatakan percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaan tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan syarat percobaan melakukan tindak pidana adalah ada niat, ada permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat, bukan karena semata-mata kehendak pelaku. Kemudian pada pasal 17 ayat 2 dipertegas tentang apa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan, yaitu permulaan pelaksanaan terjadi jika pada huruf A perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana, dan pada huruf B perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Dengan adanya ketentuan ini, maka menjadi jelas apa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan, yaitu perbuatan yang diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan tersebut langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Hal penting yang harus menjadi perhatian di sini adalah perbuatan tersebut langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju, yang berarti perbuatan persiapan sebagai perbuatan yang tidak langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju bukanlah merupakan perbuatan pelaksanaan. Dengan demikian, perbuatan persiapan dalam konteks percobaan tindak pidana secara umum tidak memenuhi syarat kedua dari percobaan yang dapat dipidana. Syarat ketiga, pelaksanaan tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat, bukan semata-mata karena kehendak pelaku. Harus dimaknai tidak terwujudnya tindak pidana karena hal-hal di luar kemauan si pelaku. Pelaku menginginkan tindak pidana terjadi, namun ada hal yang membuat keinginan tersebut tidak terwujud, dan hal ini di luar kehendaknya. Dengan demikian berarti jika tidak terwujudnya tindak pidana tersebut karena kemauannya sendiri, maka yang bersangkutan tidak dapat dipidana berdasarkan percobaan tindak pidana, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1 KUHP baru yang menyatakan bahwa percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, atau pada huruf B dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya. Kemudian pada pasal 18 ayat 2 ditentukan bahwa dalam hal percobaan telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut. Sebagai contoh untuk situasi ini adalah seseorang yang meracun musuhnya karena ingin musuhnya mati. Setelah menyadari perbuatannya adalah perbuatan berdosa, lalu ia memberikan obat penawar racun. Namun korban telah mengalami sakit perut yang luar biasa. Dalam hal ini, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah mengakibatkan korbannya sakit perut atau telah melakukan penganiayaan atau merusak kesehatan seseorang. Pemidanaan untuk percobaan tindak pidana ditentukan dalam pasal 17 ayat 3. Ayat 4 dan ayat 5 KUHP baru, di mana pada intinya disebutkan bahwa pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3
dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Jika tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka percobaannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pidana tambahan untuk percobaan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 19 ditentukan bahwa percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan denda kategori 2 atau sebesar 10 juta rupiah tidak dipidana, sehingga batasannya adalah besaran denda. Tindak pidana yang hanya diancam pidana denda paling banyak kategori 2, percobaannya tidak dapat dipidana. Pidana denda dalam hal ini harus diancamkan secara tunggal dalam kategori 1 atau 2. Artinya, apabila tindak pidana tersebut diancam pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara, maka percobaan tindak pidana tersebut tetap dapat dipidana. Sahabat penyuluh, demikian tentang percobaan tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.